Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa. Oke, halo teman-teman. Kenalin, namaku Ibnu Sidan Al-Farij. Di sini aku mau jelasin mengenai soal nomor P6.4. Oke, dari chapter 6 ya. Oke, jadi di sini kan soalnya itu ngatain kalau PAM tuh mau mengakuisisi 90% saham dari Sun itu di tahun 2016. Nah, harga belinya itu sebesar 2.700, di mana book value-nya tuh sebesar 2.400. Nah, 2.400 nih dari return earning 1.500 ditambah 900. Nah, book value diferensial atau ekses dari akuisisinya itu bakalan berupa paten. Nah, paten ini berusia memiliki umur itu 10 tahun amortisasi. Nah, ini untuk report finansialnya. Oke, lanjut. Terus di sini di keterangan jadi kan kepemilikan PAM Kesan tuh 90% sesuai dengan akuisisinya. Terus harga perolehan tadi harga beli 2.700, terus book value-nya tuh sebesar 2.400. Nah, book value yang diakuisisi PAM itu 90% dikali 2.400. Selanjutnya untuk aksesnya yang bakalan diakui sebagai paten itu sebesar 540. Itu diperoleh dari selisih dari 2.700 dikurangi 2.160. Nah, ini kan paten setelah diakuisisi gitu. Nah, sebenarnya paten yang sebenarnya itu berapa gitu ketika 100%. Nah, ini kan 90%. Yang 540 itu 90%. Nah, kalau 100% itu besarnya tuh 600. Nah, terus kita gunakan paten ini buat ngitung unamortized patennya tuh berapa buat diakui sebagai aset itu. Nah, tadi kan mention kalau 10 tahun umur dari paten tersebut amortisasinya. Maka ini paten. Nah, ini besaran unamortized patennya. Nah, jadi kan tadi yang 600 kan itu nilai paten sebelum diamortisasi. Nah, terus bagi 10, 10 itu dari umur dari patennya 10 tahun. Dan dikali 2. Nah, 2 ini berasal dari kan selama 2 tahun kan untuk yang sudah teramortisasi. Nah, itu 2 tahun itu dari 2016 sampai 2017. Oke. Dan besarannya yaitu nilai paten awal yaitu 600 dikurangi besaran nilai amortisasi yaitu 120. Maka diperoleh 480 untuk nilai patennya. Nanti itu bakalan di-adjust. Oke, selanjutnya dari additional information 1. Oke. Nah, PAM tuh udah ngejual inventory Sun itu di 2016 tuh 600, di 2017 tuh 720. Nah, di 2016 itu yang unrealized profit yang belum dapat diakui itu 100, dan di 2017
yang belum dapat diakui unrealized profitnya tuh sebesar 120. Nah, sebenarnya kalau menurut saya sendiri tuh sebenarnya nggak perlu memikirkan yang tahun 2016, karena kan sekarang udah 2017, maka uh, unrealized profit yang 100 ini udah realized gitu, karena uh, PAM itu karena si Santo udah ngejual juga gitu uh, inventorinya di tahun 2017 lewat ini. Oke. Itu menurut saya sih. Oke. Maka nanti yang net profit, net income yang ini bakalan dikurangi gitu 120. Jadi karena belum dapat diakui gitu. Ini net income minus 120. Nah, selanjutnya yaitu excess depreciation. Nah, si PAM itu kan ngejual mesin gitu di pertengahan 2016. Ngejual mesin dengan nilai jual sebesar 350 dan book value-nya itu sebesar 280. Nah, mesin ini punya umur pakai sebesar 3,5 tahun gitu. Oke. Dan ini PAM ngejual langsung ke Sun gitu. Gitu. Kita cari per tahunnya tuh berapa depresiasinya, yaitu oke. Tadi kan si PAM ngejual ke Sun itu, pokoknya ini selisihnya ini bakalan diakui sebagai gain gitu, atau uh, nilai yang benar-benar diberikan kesan gitu, nilai mesin yang benar-benar diberikan kesan dari PAM, yaitu sebesar 70 kan. Selisih dari 350 dikurangi 280 itu 70. Maka nah 70 ini 70 itu dibagi 3,5, yaitu per tahun bakalan dapat penyusutan atau depresiasi sebesar 20. Kan udah berjalan sebanyak 1 tahun ya. 1,5 tahun, sorry. Jadi 70 dikurangi 1 tahun 20, dikurangi setengah tahun sebesar 50. Maka mesin yang ditransfer yang dijual ke Sun itu sebesar 40. Nih, jadi mesin dari PAM itu bakalan berkurang sebesar 50. Mana? Mesin ke 40, sorry, sebesar 40. Nih, 40. Nah, selanjutnya dari land sales. Oke. Nah, sepanjang 2017, PAM itu ngejual tanah dengan book value 150, harga jualnya tuh 200. Nah, selisihnya ini bakalan diakui sebagai pengurangan dari land gitu. Karena kan tanah itu kan sebagai aset yang tidak dapat diamortisasi dan didepresiasi. Pokoknya dia nilainya bakalan terus bertambah. Nah, oleh karena itu si PAM itu nggak boleh mengakui ini sebagai apa namanya, sebagai gain dari penjualan PAM ke Sun gitu. Oke, karena nilainya itu ya bakalan sama terus gitu untuk transfernya gitu. Oke, selanjutnya yaitu yang intercompany
akun receivable sama akun payable di nomor 4 nih, kan PAM. Jadi ini kasusnya piutangnya PAM di 2017 itu juga uh, berasal dari Sun gitu, merupakan utangnya Sun. Maka nilai ini bakalan dikurangi nih. Jadi akun intinya kenapa harus dikurangi, karena di sini ini dicatat double gitu. Yang ini tuh udah dicatat di PAM gitu. Maka Sun itu maka PAM ketika mengakuisisi Sun itu nggak perlu menghitungkan si nilai 100 ini atau nilai utangnya Sun gitu. Karena ya ini punya PAM gitu. Dan yang account payable juga sama gitu. Maka dikurangi 100 di sini. Nah, untuk yang lain itu sama seperti kayak chapter chapter sebelumnya. Nah, misal kayak return earning ini bakalan dinolkan gitu karena eh, terkonsolidasi gitu. Nah, oke. Selanjutnya yaitu investment insan juga bakalan dinolkan. Dan returning ini dinolkan kan. Oke. Mungkin segitu saja penjelasan dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you.